semuanya, balik lagi dengan saya, Indrina Marcella, mahasiswi Universitas Esa Unggul dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan bisnis model kanvas. Nah, bisnis apa sih yang akan saya jelaskan pada video ini? Bisnis yang akan saya jelaskan adalah ide dari bisnis saya, yaitu agen sembako. Mari kita simak videonya bersama. Jelis Grosir Shop. Nah, di sini saya memilih agen sembako karena memang dari awal saya sangat ingin sekali membuka bisnis agen sembako apabila ada peluang. Nah, pada kesempatan ini di tugas kewirausahaan ini saya diminta untuk menerapkan atau melakukan konsep pendekatan menggunakan bisnis model Canva. Langsung aja, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengapa harus saya memilih agen sembako. Yaitu saya akan menjelaskan di sini ada banyak jenis usaha yang menurut kebanyakan orang memiliki peluang untung besar. Salah satunya adalah usaha toko sembako. Alasannya sederhana, karena barang yang dijual di toko tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari dan akan senantiasa dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Meskipun banyak yang menganggap remeh bisnis rumahan ini, tetapi tidak sedikit yang memperoleh kesuksesan. Inilah mengapa banyak orang yang tertarik untuk terjun meskipun persaingannya cukup ketat. Lalu, apa sih yang membuat usaha toko bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari ini menarik? Next. Yang pertama adalah modalnya itu fleksibel. Salah satu yang membuat bisnis sembako menarik adalah jumlah modal yang dibutuhkan. Besaran modal cukup fleksibel tergantung dengan usaha yang akan dibangun. Semakin besar skalanya, semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Jadi tidak ada patokan khusus tentang jumlah modal untuk merintis bisnis ini. Karena fleksibel, kita tidak akan menghadapi masalah keuangan yang rumit. Kalaupun harus meminjam, jumlahnya bisa disesuaikan dengan besar kecil usaha sembako yang kita inginkan. Tapi jika ingin mendapat keuntungan berlipat, jangan ragu untuk mengambil risiko juga. Kemudian yang kedua adalah target konsumen beragam. Berbeda dengan bisnis lainnya, usaha sembako tidak memiliki target konsumen khusus. Karena diakui atau tidak, hampir semua orang mulai dari kalangan atas hingga bawah, atau pelajar hingga pekerja, membutuhkan sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentu saja menjadi poin plus bisnis bahan-bahan pokok, sebab semakin luas pangsa pasarnya, potensi keuntungan yang akan didapat akan semakin besar pula. Jadi, tidak ada alasan untuk ragu, apalagi khawatir bisnis yang dibangun akan sepi peminat. Jadi, kita nggak boleh ragu-ragu karena bisnis sembako ini memang banyak target konsumennya seperti itu. Kemudian yang ketiga alasannya adalah strategi pemasarannya sederhana. Jadi karena barang yang dijual merupakan kebutuhan sehari-hari, kita tidak perlu melakukan promosi besar-besaran untuk memajukan usaha. Tapi beberapa hal yang harus disiapkan sebagai strategi pemasaran ketika mulai membangun bisnis toko sembako rumahan ini, diantaranya adalah contohnya itu memasang pelang toko atau spanduk sebagai identitas, kemudian menjual barang dengan harga masuk akal dan wajar. Ketiga, kemudian produk yang dijual variatif dan juga memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Jika strategi di atas diterapkan dengan baik, peluang untuk sukses berbisnis sembako akan semakin besar. Kemudian, alasan yang terakhir menurut saya adalah tidak membutuhkan persiapan yang rumit, alias sederhana atau simpel. Nah, saat akan membangun sebuah usaha penjualan sembako, banyak orang yang ragu karena minimnya informasi tentang hal-hal terkait bisnis ini. Padahal jika mau sedikit berusaha mencari informasi, membangun sebuah usaha toko sembako itu bukanlah hal yang rumit.
Nah, dengan persiapan-persiapan itu kita bisa melakukan pendekatan melalui bisnis model Canva. Ini saya sudah membuat 9 blogs pendekatan bisnis model Canvas Angelis Grocery Shop atau toko sembako yang akan saya buat. Yang pertama adalah key partners. Tidak ada bisnis besar yang bisa berjalan sendiri. Dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan mitra. Kita harus menjalankan relasi dengan supplier. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Nah, dalam konteks sembako ini, mitra bisnis ini merupakan supplier kita atau distributor dari suatu produk yang akan kita jual. Nah, contohnya itu misalnya saya akan menjual sebuah rokok. Maka dari itu, saya akan membeli rokok tersebut dari suatu perusahaan atau suatu PT dari rokok X tersebut misalnya, seperti itu. Jadi itu merupakan mitra saya. Kemudian yang kedua adalah key activities. Di sini saya sudah merangkum 3 aktivitas apa sih yang sering kita lakukan di dalam usaha yang akan kita bangun ini. Yang pertama itu memang adalah suatu layanan kebutuhan konsumen. Memang kan keseharian dalam menjual sembako ini kita menjual barang kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua itu website dan online shop. Jadi kita tidak hanya menjual secara langsung, konsumen dapat melakukan pembelian itu dari website atau online shop. Kemudian blok yang keempat adalah customer relationship. Pada usaha sembako ini memang sangat penting untuk menjalankan relationship terhadap customer. Nah, salah satu contoh yang akan saya pakai adalah ya memang kita harus tetap keep in touch dengan pelanggan. Kita akan memberikan diskon, promo, atau undian. Misalnya ada suatu pelanggan yang sudah berlangganan, sering membeli di toko kita akan memberikan rewards atau beberapa penghargaan untuk pelanggan tersebut agar tetap setia, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah customer segment. Customer segment dalam usaha sembako ini memang semua kalangan ya. Tapi di sini kita utamakan pada pedagang ibu rumah tangga. Pedagangnya itu pedagang apa saja sih? Contohnya misalnya pedagang retail, pedagang warung-warung kecil seperti itu. Pedagang makanan juga kan dia belanja bahan makanan seperti itu. Dan lain-lainnya juga. Kemudian blok yang keenam adalah cost structure atau struktur biaya. Di sini saya merangkum 3. Yang pertama adalah biaya untuk pembelian barang untuk kita jual kembali. Itu pasti tentu ada. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk gaji karyawan. Yang ketiga, biaya marketing atau biaya penjualan. Kemudian blok yang ketujuh adalah revenue streams. Ini adalah pendapatan yang bisa dibilang lebih. Itu penjualannya adalah penjualan terigu, mentega, dan kopi dari yang kita lihat di harga pasaran. Nah, kemudian blok yang ke-8 adalah channels. Channels yang kita gunakan adalah website, Google, Facebook, dan rating. Rating itu maksudnya adalah apabila si pelanggan belanja melalui website atau Google atau online shop yang akan kita buat, kita akan melakukan rating atau pemberian nilai supaya bisa diperbaiki apabila ada yang kurang. Kemudian blok yang terakhir adalah key resource. Nah, pada key resource ini kita menggunakan sistem analisis tentunya. Dan yang kedua adalah sumber daya manusia. Dan yang ketiga adanya database untuk mengetahui data-data pelanggan yang berlangganan dengan kita. Kemudian juga data-data supplier yang menjadi mitra kita. Oke, demikian penjelasan mengenai bisnis model Canvas agen sembako dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.
Kemudian blok yang keempat adalah customer relationship. Pada usaha sembako ini memang sangat penting untuk menjalankan relationship terhadap customer. Nah, salah satu contoh yang akan saya pakai adalah ya memang kita harus tetap keep in touch dengan pelanggan. Kita akan memberikan diskon, promo, atau undian. Misalnya ada suatu pelanggan yang sudah berlangganan, sering membeli di toko kita akan memberikan rewards atau beberapa penghargaan untuk pelanggan tersebut agar tetap setia, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah customer segment. Customer segment dalam usaha sembako ini memang semua kalangan ya. Tapi di sini kita utamakan pada pedagang, ibu rumah tangga. Pedagangnya itu pedagang apa saja sih? Contohnya misalnya pedagang retail, pedagang warung-warung kecil seperti itu. Pedagang makanan juga, kan dia belanja bahan makanan seperti itu, dan lain-lainnya juga. Kemudian blok yang keenam adalah cost structure atau struktur biaya. Di sini saya merangkum 3. Yang pertama adalah biaya untuk pembelian barang untuk kita jual kembali, itu pasti tentu ada. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk gaji karyawan. Yang ketiga, biaya marketing atau biaya penjualan. Kemudian blok yang ketujuh adalah revenue streams. Ini adalah pendapatan yang bisa dibilang lebih. Itu penjualannya adalah penjualan terigu, mentega, dan kopi dari yang kita lihat di harga pasaran. Nah, kemudian blok yang ke-8 adalah channels. Channels yang kita gunakan adalah website, Google, Facebook, dan rating. Rating itu maksudnya adalah apabila si pelanggan belanja melalui website atau Google atau online shop yang akan kita buat, kita akan melakukan rating atau pemberian nilai supaya bisa diperbaiki apabila ada yang kurang. Kemudian blok yang terakhir adalah key resource. Nah, pada key resource ini kita menggunakan sistem analisis tentunya. Dan yang kedua adalah sumber daya manusia. Dan yang ketiga adanya database untuk mengetahui data-data pelanggan yang berlangganan dengan kita. Kemudian juga data-data supplier yang menjadi mitra kita. Oke, demikian penjelasan mengenai bisnis model kanvas agen sembako dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Oke, demikian penjelasan mengenai pendekatan bisnis model kanvas agen sembako dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.